sekali, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Coba Amalia membacanya dengan apa ya? Lebih diayati. Kalau pantun membacanya lebih diayu. Ya. Contoh. Mana orang tua ini? Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Apa jawabannya? Ringan. Apa? Balon. Udah makin diisi makin jadi ringan. Iya. Makin diisi tambah berat saja. Contoh lagi. Membacanya setelah ini semua yang praktik itu harus diayun-ayun ya, lebih diayun ya, tidak kaku. Elok rupanya kembang ganti, dibawa iti pulang petang. Tidak berkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Termasuk pantun apa? Pantun biasa, betul bentuknya, pantun biasa jenisnya. Sukacita. Orang tua, tapi ada sebutan ibu loh di situ. Ada yang menyebut ibu loh di situ. Pantun orang tua. Betapa besar hati melihat ibu sudah datang. Pantun sukacita betul. Jenisnya pantun. Jenis pantun ada berapa nih? Ada beberapa ya. Jenis pantun. Siapa yang tahu? Sukacita, anak-anak. Nah itu tadi yang disebut. Berarti ini tadi adalah termasuk pantun anak. Di situ ciri yang menyebutkan pantun anak ada disebut kata ibu. Tadi ada beberapa yang kuda, ada tadi. Itu ungkapan dari seorang. Soka. Sekarang kita mencoba ya. Tadi kan sudah ada pantun gelap, terdiri dari dalam satu bait terdiri dari dua baris. Bersajak apa? Sajaknya apa? Atau AB, jangan ragu. Sajaknya A. Kemudian berarti baris pertama berisi apa itu? Baris keduanya satu kelompok membuat pantun kilat atau karmina yang baru saja cirinya disebutkan. Semua kelompok ya. Membuat satu pantun karmina. Kemudian tadi ada pantun apa lagi? Pantun biasa seperti yang kalian buat. Kemudian kalibun, apa lagi ya? Jadi setiap kelompok membuat contoh keempat bentuk pantun. Bentuk pantun ada empat. Pantun biasa, karmina, seloka, kalibun. Silakan masing-masing mencoba membuat keempat bentuk pantun tersebut. Jenisnya terserah kalian. Mau pantun anak, mau pantun muda-mudi, mau pantun nasihat, mau pantun jenaka, mau pantun teka-teki, boleh semuanya. Silakan. Yaudah kita bikin ya. Biasanya yang benernya di semangat. Yang lain. Silakan masing-masing membuat. Pokoknya yang bisa menjawab nilainya beras lebih kan. 5 menit cukup tidak? Cukup. Cukup lah, kalau bekerja semua pasti cukup.
aja dong. Ini kamu. Tar. Kopi cantik dunia punya. Jangan. Ya udah sih. Jeleknya mukanya. Oh iya deh, maksudnya yang ini nih. Tapi hanya dirasa sendiri. Aku nggak makan paling dulu nggak tahu. Ini jalannya teman 9. Pura-puranya nulis. Siang hari melihat awan, rasa terik. Weh, aku pantun Carmina Rasa 1 terik dong. melihatnya aja. Iya melihatnya jangan mataharinya. Melihatnya. Wah, cacat Coba lo. cari wahai kawan, kecil pendek miring jalannya. Iya benar. Iya benar. Oh iya benar. Kecil pendek miring jalannya. Apa coba? Silakan Rido. Oh, baru pantun apa dan apa? Boleh. Iya, silakan Rido. Lengkap ya hasil Rido dan Jackie ya. Iya, silakan. Kandung nyelat, candi mendut, banyak jalan. Dia gendut, banyak makannya. Ya, siapkan untuk berbalas. Lanjutkan dulu. Pantun biasa, buah duku dipetik dengan galah. Galah punya si anaknya. Jika belajar merasa susah, marilah banyak-banyak bertanya. Iya. Kalau baca begitu baru hafal. Biar membalas dulu. Ya. Bunda aku mau balas 2 kali boleh? Balasan 1. Bertemu badut membawa cetik. Walaupun gendut tapi aku tetap cantik. Bun, satu lagi ya bun. Kejar tikus sampai ke Pulau Jawa. Rido kurus banyak iyanya. Terima kasih bun. Bentar ya, mau dibalas. Selain Rido dan dia sudah berbalas pantun ya, luar biasa kalian ternyata berkembang sendiri dari pantun biasa menjadi berbalas pantun dari karya teman-temanmu. Ya. Boleh? Oh, Rido sudah ya. Silakan Rido. Dia gimana di? Si Budi banyak gayanya. Si Akbar kurang pedenya. Biarpun banyak ionnya, yang penting sudah ada yang punya. Ayo balas dong. Dia langsung unggul 3-0 dia. Silakan sekarang ada temanmu si Burung perkutut, burung kutilang. Rido kentut nggak pernah bilang-bilang. Ulangin, yang keras biar dengar. Burung perkutut, burung kutilang. Rido kentut nggak pernah bilang-bilang. sudah hanya pantun biasa. Balas bun. Yang balasan Rido aja ya. Kami balasnya apa kami? Rapi bun. Boleh, tidak harus Rido. Boleh yang lain, tapi membalas pantun yang tadi disampaikan gitu ya. Silakan.
merpati membawa manggis, burung kutilang berlari-lari. Memang benar Raffi manis, tapi hanya dirasa sendiri. Hadiah apa? Jadi cuma Rofi yang merasakan manisnya. Iya, Maksudnya Fani ingin ikut merasakan. Iya. Balas Rido Bun. Iya, silakan. Buah manggis, buah pepaya. Buah pepaya diinjak singa. Jika kamu ada yang punya, pasti itu karena terpaksa. Bang, apa kalian bahas, Bang? Hancur hati lu, Cok. Rizky, orang Rido ganteng, pintar kok karena terpaksa terimanya. Capek boy. Yang balas jangan Rofi yang lain. Balas-balasan ini. Boleh Nadia, boleh siapa? Ya sudah Rofi lagi ya sudah. Orang bela sendiri aja, Rob. Ya, biar Atau sakit-sakit ya, Itu loh Del yang mau baca puisi. Enggak, ini masih mikir boy. Diri. Si Fahmi mirip buaya, si Fadel mirip siluman. Maaf bila salah kata, saya cuma ingin kenalan. Uy. Halo. Masa lu kan siluman Roy. Beli duku di Bengkulu. Ke Bengkulu pakai baju baru. Jangan kamu berkata begitu, belum tentu kamu ada yang mau. ada lagi? Termometer banyak dari raksa, tetapi juga terbuat dari tinta. Bukan dia karena terpaksa, tetapi karena benar-benar cinta. Cari bebek di taman, pergi ke kebun mencari melati. Jangan saling mengejek teman, nanti bisa membuat sakit hati. Buat Afi. Pantunnya Bun. Burung betet, buah manggis. Afi cerewet, suka menangis. Menyimpulkan. Ada berapa jenis pantun? Ada berapa bentuk pantun? Dan penjabarannya? Ya, silakan. Jangan langsung disebutkan saja. Tidak usah dikumpulkan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Ada berbagai jenis bentuk pantun. Yang pertama biasa, yang kedua kalibun, yang ketiga ilat atau karmina, dan keempat sloka. Dan yang akan kami bahas adalah pantun sloka. Pantun sloka adalah pantun berkait. Pantun ini merupakan pantun yang terdiri atas beberapa bait atau biasanya terdiri atas 4 bait, tetapi sambung menyambung. Pada pantun ini di baris kedua dan keempat, di bait pertama akan menjadi baris pertama dan baris ketiga di bait berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pantun sloka berkait sangat kompleks dan unik. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh pantun sloka yang telah kami buat. Jalan-jalan bertemu pipik,
naik motor milik si Dahlan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas agar selamat sampai tujuan. Selalu taatilah lalu lintas. Bun, saya mau menyimpulkan pantun tali bun. Nama saya Ikan Aji Dwi Bowo. Saya akan menyimpulkan pantun tali bun. Pantun tali bun yaitu salah satu bentuk pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris, dan satu bait pantun tali bun harus genap barisnya. Jika satu bait 6 baris, maka 3 baris awal merupakan sampiran dan 3 baris akhir merupakan isi. Pantun tali bun bersajak ABC ABC. Saya akan membacakan salah satu contoh tali bun. Pergi ke pasar waktu subuh, perginya sama Pak Tua. Pak Tuanya berzodiak Aries. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berbaktilah kepada orang tua supaya jadi anak yang sukses. Terima kasih. Itu yang disampaikan oleh tetapi saja tidak hanya ABC saja ya. Kalau ABC berarti terdiri dari 8 baris. Kalau 8 baris berarti bersajak Kalau 10 baris ABCDE dan seterusnya. Ya, itu yang harus ditambah. Kemudian tadi juga betul. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Sweet bertiga ngopi Pak. Ini ya dari situ kalian. Ombrek. Saya akan menjelaskan tentang pantun kilat atau pantun karmina. Pantun kilat atau pantun karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Yang baris pertama itu merupakan sampiran, baris kedua itu merupakan isi. Pantun karmina itu bersajak AA. Saya akan membacakan contohnya. Anak buta bawa burung merpati, putus cinta, sakitlah hati. Ternyata pantun itu juga sangat indah ketika kalian bisa membawakan dengan baik. Tidak hanya puisi loh, pantun juga baik. Ya, ini bisa kalian lihat. Dan jadi Bunda tidak perlu menyampaikan banyak hal lagi. Apa itu pantun, ciri-ciri pantun. Tadi kalian sudah tahu tentang bersajak atau berima apa saja. Dalam satu bait terdiri dari berapa baris? Dalam satu baris terdiri dari berapa? Apa Bu? Sampai 12 sampai 12 suku kata. Kemudian baris pertama dan kedua untuk yang biasa isi sampiran, ketiga dan keempat adalah isinya. Kalau talibun 1, 2, 3 berisi sampiran. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya. Yang harus kalian ingat bahwa jenis-jenis pantun yang sudah disebutkan tadi itu jenisnya. Ada muda-mudi, ada orang nasihat, ada Arabi, ada iya betul jenaka. Kemudian apa lagi? Orang tua termasuk nasihat. Iya. Kalau bentuknya alhamdulillah sore hari ini kita bisa belajar dengan baik ya. Sekali lagi, apapun yang akan kalian lakukan niatkan dengan atau karena ibadah. Sesuatu kalau berniat karena ibadah, insya Allah akan mudah dan tidak berat. Yang penting niatnya tidak boleh salah. Berniatnya untuk ibadah. Minum berniat untuk ibadah jadi baik, jadi pahala. Tidur niatnya untuk ibadah. Apalagi belajar, sudah pasti untuk beribadah. Sayang, besok pertemuan yang akan datang kita akan belajar bagaimana menafsirkan pantun. Ya, kalau tadi sudah banyak yang sudah bisa membuat pantun, pertemuan yang akan datang kita akan belajar bagaimana menafsirkan pantun. Siap? Siap. Insya Allah bisa ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Buka
waktunya sudah habis ya. Ada yang mau bertanya? Ya, kita sudah simpulkan ya tentang pantun pelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang sudah lakukan. Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, kalau kalian tidak tahu tentang ilmu kebahasaan, beliau pakar yang ada di SMA. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu terhadap anak-anak yang ganteng dan Pesannya satu, yang namanya soal selalu ada pantun. Ya, soal besok untuk semester, bahwa setiap saat belajar tingkat kognitif kalian, kamu belajar pasti mau dapat nilai. Ini salah satu proses, karena bahasa Indonesia itu ada 3, ada 4 malah 1 apa? K13 apa nomor satunya? Nomor 1 apa? Religiusnya. Yang kedua apa? Sosialnya. Ketiga, kognitif atau pengetahuan. Keempat, keterampilannya melalui ada sikap. Jadi 4 dalam KI semua mata pelajaran. Nomor 1 religius, ya kan? Nomor 2 sosial, nomor 3 kognitif atau pengetahuan, terakhir adalah keterampilan. Kalau semuanya itu bisa kalian jalankan, insya Allah sukses. Berarti apa? Ulangan tidak mencotek. Larinya kan ke sana. Ulangan tidak bertanya, sosialnya di sini, tapi pada saat ulangan tolong diperhatikan. Apalagi yang mengawas siapa? Wah, males kalau ngawasi A, nggak boleh nyontek, iya kan? Itu salah satu faktor yang harus diperhatikan, bahwa di dalam K13 apa yang dikatakan oleh Ibu Erlina itu benar. Proses, ada tanya jawab, ada praktek. Kenapa semuanya dalam penilaian itu masuk? Mungkin hanya itu tambahannya, jangan lupa sosialisasi K13. Terima kasih. Sampaikan terima kasih ke Bu Sri. Terima kasih. Kan mulai bersiap-siap, kemudian berdoa. Pengen apa? Udah.